Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safli Abdillah dari Wonosobo. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita resapi bersama tentang akhlak dan jiwa manusia. Oke, langsung saja. Yang pertama ada tujuan akhlak. Tujuan akhlak adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara langsung lahirnya sifat-sifat atau perbuatan yang benar baik sehingga mencapai kesempurnaan jiwa dan memperoleh kebahagiaan sempurna atau as-sa'adah. As-sa'adah itu bisa terwujud karena akhlak yang baik atau al-khair, yaitu akhlak-akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini adalah merupakan sifat ketuhanan. Itu sifat manusia yang bersifat ketuhanan atau secara langsung. Oke, adapun juga sebab perbedaan akhlak. Jadi akhlak bisa berbeda-beda atau bisa berubah-ubah. Yang pertama, watak yang dimiliki. Yang kedua, kebiasaan atau kebiasaan seseorang dalam melakukan segala hal atau dalam dia kegiatan sehari-hari dia bisa merubah suatu akhlak. Yang ketiga ada tingkat pengetahuan dan kefahaman. Nah, ini juga sangat berpengaruh dalam membuat perbedaan akhlak karena tanpa kita mengetahui segala sesuatu baiknya atau keburukan atau kita dalam memahami tidak kafah atau secara menyeluruh, maka kita bisa salah kaprah dalam memahami segala sesuatu, makanya itu bisa merubah akhlak kita. Yang terakhir adalah tingkat kesungguhan. Nah, ini bersungguh-sungguh dalam memperbaiki akhlak dan juga bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri sehingga menjadikan akhlak kita menjadi baik. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke 3 unsur manusia. Yang pertama ada unsur jasad, yaitu materi. Unsur jasad yang dimana seperti artinya jasad artinya badan. Jadi unsur materi ini seperti yang bisa dilihat oleh seseorang atau badan kita sendiri. Yang kedua unsur hayat. Unsur hayat atau rohani sebagai natur jasad, sebagai daya gerak yang berfungsi bagi tubuh. Nah, itu seperti yang berada di dalam jasad kita, seperti perilaku kita, kegiatan sehari-hari kita, itu unsur hayat. Yang ketiga adalah unsur roh. Nah, roh ini yang berasal dari ketuhanan atau yang berasal dari Tuhan, yaitu seperti sifat baik kita, akhlakul karimah kita, perbuatan-perbuatan buruk mungkin. Nah, itu termasuk unsur hayat. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke jiwa manusia, yaitu ada 3. Oke, yang pertama itu ada an-nafas asy-syahwatiyah. An-nafas asy-syahwatiyah itu berhubungan dengan badan kita. Seperti hati, liver dan lain sebagainya. An-nafas asy-syahwatiyah juga bisa kita latih seperti halnya dalam pepatah al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat pula, karena akal yang dilatih secara terus-menerus dan juga jiwa yang dilatih secara terus-menerus akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, an-nafas asy-syahwatiyah ini cenderung kepada kenikmatan, yaitu makan, minum, berkembang biak atau tumbuh badan kita. Nah, seperti itu. Kalau yang kedua, an-nafas al-ghaibiyah. An-nafas al-ghaibiyah ini yaitu berasal dari dalam tubuh atau hati. Yang kedua ada an-nafas al-ghaibiyah. Alat dari an-nafas al-ghaibiyah ini yaitu al-qalb atau jantung, yang dimana ini berupa panca indera. Seperti halnya kita melihat, kita mendengar, kita bisa mencium bau. Nah, itu termasuk dari an-nafas al-ghaibiyah. An-nafas al-ghaibiyah ini cenderung melahirkan potensi ruh alamiah atau ruh pada dalam diri kita. Terus yang ketiga ada an-nafas an-natiqah. An-nafas an-natiqah
ini tidak bisa hancur bersama tubuh kita, atau ini bisa diambil dari pola pikir kita. An-nafas an-natiqah ini termasuk bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berpendapat, atau isi di dalam pikiran kita. Nah, ini tidak bisa hancur dengan tubuh kita karena an-nafas an-natiqah ini tidak termasuk di dalam jasad kita. Jadi, itu hanya pola pikir yang terdapat dalam diri kita. Oke, yang terakhir, jadi inti dari semua itu adalah bahwasanya akhlak itu bisa terbentuk dari kebiasaan kita atau kegiatan sehari-hari kita. Misalnya kita berbuat kebaikan, kita mengucapkan kata-kata yang baik, kita selalu berbuat baik kepada manusia, maka insya Allah akhlak kita juga akan menjadi baik. Dan juga akhlak kita akan terbentuk menjadi baik dan insya Allah akan menjadi watak. Apabila kita sudah menjadi watak, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Oke, itu saja dari saya. Sebelumnya, kalau ada kesalahan saya minta maaf. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.